Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan berbagi bacaan tentang drama pendidikan ya, asal-usul drama dalam pendidikan dan beberapa karakteristiknya. Pembahasan awal tentang drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan ini akan dibahas ke dalam 3 bagian. Di bagian pertama ini akan dibahas tentang asal-usul drama dalam pendidikan dan satu karakter penting di dalamnya yakni permainan. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam video ini, pertama-tama akan dibahas akar teoretis dari drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan dengan mempertimbangkan beberapa definisi. Asal-usul teater dalam pendidikan dikaitkan dengan epistemologi pendidikan dan teatrikal tertentu pada tahun 1960-an dalam konteks sosial pasca Perang Dunia. Seperti teater epik Brecht ya dengan gaya agitrop yang khas. Namun untuk memahami praktik saat ini penting untuk mempertimbangkan perubahan dalam hegemoni pendidikan di mana teater dalam pendidikan ini beroperasi. Lalu selanjutnya kita dapat mengevaluasi apakah teater dalam pendidikan ini telah berkembang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat, atau apakah ia telah mengalami perubahan menjadi sesuatu yang berbeda. Apakah teater anak dan teater dalam pendidikan ini menjadi kabur, atau apakah perlu didefinisikan ulang, atau apakah tidak relevan lagi ya pada abad ke-21 ini. Selama abad ke-20, apresiasi terhadap drama dalam sistem pendidikan ini semakin meningkat. Pendekatan praktik drama yang tidak konvensional ini ditawarkan oleh pendidik ya. Lalu semakin dihargai, diapresiasi oleh para guru dan pemangku kebijakan. Di Inggris sejak tahun 1919 ya, drama ini telah menjadi bagian penting dalam kurikulum bahasa Inggris. Drama dianggap memiliki peran yang sangat berpotensi dalam proses pembelajaran. Drama memiliki kekuatan untuk membangun ya, untuk membantu perkembangan kemampuan berbicara, ekspresi diri, gerak tubuh, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, drama juga memiliki kemampuan untuk membantu siswa yang mungkin memiliki kesulitan atau keterbatasan dan juga berfungsi sebagai alat lintas disiplin ilmu. Jika kita melihat contoh dari negara lain seperti misalnya Wales ya, laporan Kementerian Pendidikan Wales ini tahun 1954 ya mencatat bahwa eksplorasi melalui drama adalah salah satu cara penting untuk belajar yang memungkinkan anak-anak ini untuk menguasai dunia kecilnya sendiri. Drama merupakan sarana yang memungkinkan anak-anak untuk mengalami, bermain, lalu merangsang emosi dan mengeksplorasi ide-ide yang biasanya tidak tersedia ya bagi mereka dengan aman. Dalam konteks tersebut, kita dapat melihat salah satu definisi awal yang kuat tentang kekuatan drama dalam pendidikan ya, dan kemudian teater dalam pendidikan adalah memberikan konteks yang aman untuk refleksi. Ini kemudian dikenal sebagai drama sosial. Drama dalam pendidikan ini berperan dalam memecahkan masalah-masalah khusus dan spesifik, serta memberikan pemahaman kepada anak muda ya tentang dunia mereka dan memberdayakan mereka untuk bertindak di dalamnya. Prinsip utama dari drama dan teater dalam pendidikan pada tahun 1960-an hingga 1990-an dan bahkan hingga tahun 1993 adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memahami dunia mereka dan memberdayakan mereka untuk bertindak di dalamnya, untuk beraksi di dalamnya.
Perkembangan pesat drama dalam pendidikan ini dapat dilihat sebagai bagian dari gerakan pendidikan progresif yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Konteks gagasan progresif dalam pendidikan ini merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam periode ini, setelah masa kanak-kanak yang dipenuhi dengan tekanan ekonomi dan dampak negatif dari Perang Dunia yang merusak banyak keluarga, orang tua cenderung mencari pengalaman masa kanak-kanak yang lebih bahagia dan lebih bebas untuk anak-anak mereka. Contohnya di Inggris, dalam satu generasi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Di sekolah dasar dan sampai tingkat tertentu di sekolah menengah, teori-teori pendidikan yang baru ini dikembangkan untuk merespon perubahan konteks sosial yang terjadi. Khususnya di sekolah dasar, pendekatan pendidikan yang berkembang adalah pembelajaran yang berpusat pada anak atau pada murid. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap anak adalah individu yang unik, yang khas, dan pembelajaran merupakan hasil dari hubungan aktif antara individu dan juga lingkungan sekolah, lingkungan mereka. Ciri utama pendekatan ini adalah adanya fokus pada kreativitas dan perkembangan emosional, dengan pendekatan yang luas terhadap disiplin dan kurikulum. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai persiapan untuk dunia kerja, tetapi lebih untuk pengembangan kemampuan individu secara menyeluruh. Inti dari pendekatan pendidikan ini adalah pentingnya permainan bagi anak-anak dan keyakinan bahwa bermain ini merupakan bagian yang penting dalam proses menjadi manusia sebelum dewasa. Terdapat keyakinan bahwa melalui bermain, anak-anak ini dapat belajar dan mengembangkan keterampilan motorik dan psikologisnya. Pendekatan ini juga mengakui bahwa alam semesta ini akan memungkinkan anak-anak untuk menjalani masa kanak-kanak mereka sebelum mereka menjadi orang dewasa. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari teori drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan. Dalam karya fenomenalnya The Empty Space, Peter Brook ini mencatat dengan penuh teka-teki bahwa drama adalah permainan. Ia menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk bermain memungkinkan adanya bentuk seni teater dan menyediakan dasar teknis untuk apa yang dilakukan oleh para aktor. Hal ini bukan berarti seperti yang beberapa orang percayai bahwa tujuan utama dari drama hanya sebatas pertunjukan teater atau pentas mata. Kemampuan untuk bermain adalah prasyarat bagi teater, tetapi juga merupakan fondasi untuk perkembangan manusia dan pribadi yang lebih luas. Drama ini melalui konsep bermain memungkinkan kita untuk menjadi arsitek konstruksi hidup kita sendiri. Mary Lowenthal ini seorang psikologis telah banyak menulis tentang pentingnya bermain bagi perkembangan anak kecil. Ia menggambarkannya sebagai upaya yang berkelanjutan untuk menjelajahi pengalaman dengan realitas dan memahami seperti apa sebenarnya realitas tersebut. A.S. Neil ini seorang pendidik progresif yang terkenal di Inggris juga mengungkapkan bahwa bermain adalah dasar yang ada di hati setiap anak dan semua ras. Menurutnya, ketika seorang anak kehilangan kemampuan untuk bermain, ia kehilangan juga vitalitas psikologisnya. Bermain
merupakan bagian integral dari proses menjadi manusia, dan kekuatan teater untuk memanusiakan ini telah menjadi prinsip inti dalam filosofi teater dalam pendidikan dan drama dalam pendidikan. Bermain adalah kebutuhan dasar bagi manusia, dan melalui bermain anak-anak belajar dan berkembang. Permainan juga terkait dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan memahami perubahan. Oleh karena itu, bermain menjadi fitur penting dalam drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan, ya. Drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan ini dapat dianggap sebagai perpanjangan dari permainan anak-anak dengan memanfaatkan kombinasi teknik-teknik teatrikal dan aksi di dalam kelas, ya. Melalui permainan, kita dapat mengalami dan mengobjektifikasi apa yang telah kita pelajari dari pengalaman atau refleksi, dan secara sadar ini memutuskan untuk berubah. Ini memungkinkan kita untuk memprogram ulang mekanisme reaksi kita saat kita menghadapi situasi serupa di masa depan. Meskipun masih diakui bahwa drama itu berkontribusi pada perkembangan pribadi, sosial, moral, dan spiritual siswa, terdapat kecenderungan bahwa penemuan diri dan penyelidikan dunia melalui permainan dapat mengakibatkan penurunan fokus pada pertunjukan sebagai bagian dari proses drama. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma, ya, dalam pendekatan drama yang lebih menekankan pada eksplorasi, pemahaman, dan pengembangan pribadi siswa daripada sekadar menghasilkan pertunjukan. Peter Slade ini seorang drama terapis memiliki pandangan bahwa penonton seringkali menjadi musuh dalam konteks teater saat ini. Pendekatan anti-teater yang dikembangkannya mungkin merupakan kontribusi paling mencolok yang ia berikan dalam teori pendidikan drama modern. Dalam teorinya tentang drama anak, ya, penggunaan drama memiliki fokus yang berbeda. Drama ini tidak hanya digunakan untuk pertunjukan teatrikal, tetapi lebih pada kesadaran diri. Drama ini sering digunakan untuk memainkan situasi di mana individu harus membuat keputusan moral, ya. Dengan membuat situasi sadar, anak-anak mampu melihat kehidupan sebagai pengamat dan membuat keputusan sendiri. Pendidikan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran moral mereka, ya, melalui refleksi dan dialog dalam konteks drama, ya, dalam konteks situasi dramatis. Dengan demikian, karya Peter Slade ini dalam drama anak memiliki peran yang lebih fokus pada pencegahan dan pengembangan konstruktif, ya, dengan menggunakan drama sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan individu. Demikianlah pembahasan singkat tentang asal-usul drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan dan karakteristik permainan dalam drama dalam pendidikan. Di video berikutnya saya akan coba bahas tentang karakteristik lain drama dalam pendidikan, yakni refleksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.